Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur serta rahmatnya kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya eh, kita dapat berkumpul dalam agenda melaksanakan ujian sidang tertutup tesis atas nama Pak Abdurrahman. Saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Sidang Bapak Dr. Desamen Simatupang, MM, kemudian kepada para penguji, yaitu Bapak Dr. April, Bapak Dr. Larsen, dan Ibu Dr. Vidya. Terima kasih atas waktu kesempatannya untuk mengikuti acara ini. Baik, kita akan mulai. Adapun topik daripada tesis saya yaitu berjudul pengaruh kualitas layanan, kualitas hubungan terhadap kinerja pelabuhan yang berimplikasi pada kepuasan pelanggan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia. Alhamdulillah selama ini saya dibimbing oleh yang pertama, pembimbing pertama yaitu Dr. Hotman, kemudian pembimbing kedua oleh Profesor Dr. Nandan. Adapun agenda sidang tesis yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendahuluan yaitu dengan referensi data yang saya dapatkan dari Departemen Perhubungan, di mana perbandingan besaran CAC dan THC serta produktivitas beberapa pelabuhan di Asia. Di ASEAN Port yaitu yang terdiri dari Bangkok Port, Thailand, kemudian Malaysia, Port Klang Malaysia, Port Klang, Singapura, dan Tanjung Priok, Indonesia. Dari data tersebut didapatkan bahwa urutan produktivitas per hours Indonesia berada di bawah, yaitu dengan 18 sampai 20 box per hours. Kemudian didapatkan juga sumber dari Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta di tahun 2021, yaitu tabel kinerja Pelabuhan Tanjung Priok, yang mana data tersebut BOR, Board Operating Ratio, dari perusahaan JCT, Koja, MAL, NPCT One masih di bawah 55%. Kemudian yours-nya juga masih di bawah 50%. Hal ini menunjukkan kinerja pelabuhan mempunyai data yang bermasalah. Kemudian dwelling time yang terjadi di tahun 2019 sampai 2021 ditemukan mencapai 3,64 D. Maksudnya dalam melaksanakan operasi tersebut melebihi dari 3 hari. Kemudian
Ditemukan juga prestasi indeks kepuasan pelanggan dari beberapa perusahaan pelayaran atau perusahaan logistik yang masih di bawah 50%. Contohnya yaitu dari KMTC, kemudian MSC, kemudian perusahaan AMM. Kemudian dari latar belakang tersebut, dari data fenomena yang terjadi di lapangan, maka peneliti membuat satu pertanyaan awal atau rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap kinerja pelabuhan? Apakah terdapat pengaruh kualitas hubungan terhadap kinerja pelabuhan? Apakah terdapat pengaruh kualitas layanan, kualitas hubungan secara bersama-sama terhadap kinerja pelabuhan pada Pelabuhan Tanjung Priok? Apakah terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pada Pelabuhan Tanjung Priok? Apakah terdapat kualitas hubungan terhadap kinerja Pelabuhan Tanjung Priok? Apakah terdapat pengaruh kinerja pelabuhan terhadap kepuasan pelanggan di Pelabuhan Tanjung Priok? Apakah terdapat pengaruh kualitas layanan, kualitas hubungan, dan kinerja pelabuhan secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan? Kemudian metodologi penelitian, desain penelitian kuantitatif, survei, kemudian populasi dan sampel. Populasi 150 orang, responden 80 responden yang terdiri dari Pelindo 33 responden, CICT 35 responden, Koja 12 responden. Kemudian pengumpulan data melalui survei online. Di sini juga melakukan wawancara ya langsung. Kemudian instrumen penelitian melalui kuesioner dan analisis data atau olah data dengan menggunakan Smart PLS. Berikut modeling yang rencana dibuat yaitu X1 dengan judul pengaruh service quality, relationship quality terhadap port performance yang berimplikasi pada customer satisfaction di port Tanjung Priok, yaitu X1 service quality, X2 relationship quality, variable Y port performance, kemudian variable Z-nya endogen customer satisfaction, di mana X1 dan X2 variabel yang mempengaruhi. Kemudian Y variabel dipengaruhi. X1, X2 variabel mempengaruhi, Z variabel dipengaruhi. X1, X2, Y variabel mempengaruhi, kemudian Y variabel mediating, Z variabel yang dipengaruhi. Kemudian pada bab hasil penelitian didapatkan uji instrumen
penelitian, uji validitas, dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas konstruk dilakukan dengan 4 kriteria seperti data di bawah ini. Dalam tabel yang diberikan terdapat konstruk, customer satisfaction, port performance, relationship quality, dan service quality. Dan masing-masing konstruk diuji validitas dan reliabilitas. Dalam keseluruhan, hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa konstruk dalam penelitian ini dapat diandalkan dan valid dalam mengukur variabel yang diinginkan. Nilai crossbar alpha, rho, composite reliability menunjukkan tingkat reliabilitas yang cukup atau sangat baik untuk setiap konstruk. Sedangkan nilai AV menunjukkan tingkat validitas yang cukup atau tinggi untuk setiap konstruk, kecuali untuk service quality yang hanya memiliki tingkat validitas yang cukup, di mana customer satisfaction mempunyai crossbar alpha 0,791, kemudian rho 0,901, composite reliability 0,834 dan AV 0,513. Kemudian dari hasil yang didapat yaitu inner dan outer model. Service quality terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap port performance. Dengan perolehan estimasi 0,930 dan nilai T value 2,816 yang mana lebih besar daripada T-tabel. Kemudian V-value-nya sebesar 0,005. Dan koefisien atau loading factor service quality memberikan kontribusi sebesar 0,390 terhadap peningkatan port performance. Artinya semakin tinggi kualitas layanan yang diberikan, maka semakin baik pula kinerja pelabuhan. Dimensi dari ESKI yang dominan dibentuk oleh indikator karyawan yang memberikan berupa kepercayaan diri pada konsumen karena memiliki nilai loading factor sebesar
0,920, lebih tinggi. Kemudian relationship quality terbukti tidak berpengaruh terhadap port performance. Dengan T-value sebesar 1,731, kurang dari T-tabel 1,96, P-value 0,084. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut mungkin tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada hubungan antara pelanggan dan pelabuhan dalam konteks yang diteliti. Kemudian, secara simultan, variabel X1, X2 berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai R sebesar 0,251 R square, yang berarti sekitar 25,1% variasi aktivitas pelabuhan dapat dijelaskan oleh variabel eksogen yang terkait dengan variabel tersebut. Sementara itu, adjusted R square adalah 0,230, artinya 0,230, menunjukkan bahwa ketika kompleksitas model diperhitungkan, sekitar 23% variabel kinerja kerja pelabuhan dapat dijelaskan oleh variabel model eksternal. Temuan lain bahwa port performance berpengaruh sebagai full mediating bagi SQ dan RQ. Kemudian service quality terhadap customer satisfaction A4 yang mana tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap customer satisfaction dengan perolehan nilai estimasi 0,427 koefisien regresi, yang berarti dan nilai T-value 1,365 di bawah T-tabel dan P-value 0,174. Semakin baik kualitas layanan, semakin tinggi juga kualitas layanan. Dimensi dari SQ yang dibentuk oleh indikator karyawan yang memberi jaminan berupa kepercayaan diri kepada konsumen karena memiliki nilai loading factor sebesar 0,920. Kemudian relationship quality terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction dengan perolehan nilai estimasi 0,892 dan nilai T-value 2,918
lebih besar dari T-tabel dan F-value 0,004. Yang paling signifikan adalah RQ, loading factor 0,941. Dengan indikator RQ, kesediaan pelanggan untuk tetap berhubungan dengan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas hubungan dengan pelanggan, semakin tinggi kepuasan pelanggan. Kemudian port performance terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction dengan perolehan nilai estimasi 0,360 dan nilai T-value 3, T-value 3064, lebih besar dari T-tabel, value-nya 0,02. Dan yang paling signifikan adalah RQ loading factor 0,941 dengan indikator port performance, yaitu biaya pengangkutan barang dari pengiriman menjadi pertimbangan. Dan yang terakhir yaitu service quality, kemudian relationship quality, port performance, terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Dengan perolehan nilai estimasi yaitu 0,360 T value 2,791. Yang lebih besar dari T-tabel. Dan yang paling signifikan adalah RQ loading factor dengan 0,941. Biaya pengangkutan barang dari pengiriman menjadi pertimbangan. Kemudian R-square, kepuasan pelanggan dengan nilai 0,493, yang berarti bahwa sekitar 49,3% variasi kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel eksogen yang terkait dengan variabel tersebut. Pada saat yang sama, S-square yang disesuaikan adalah 0,471. Menunjukkan bahwa mengingat kompleksitas model sekitar 47,1%, variasi kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel eksternal model. Berikut daripada R-square. R-square adalah inner model, salah satu cara untuk mengukur seberapa besar suatu variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen yang terkait. Dalam penjelasan berikut, akan dijelaskan dengan lebih detail tentang konsep R-square pada inner model dan bagaimana penggunaannya dapat membantu untuk memahami keterkaitan antar variabel dalam suatu model. Berikut hasilnya.
yaitu R² untuk customer satisfaction sebesar 0,493, R² adjusted 0,471, kemudian port performance 0,251, R² adjusted 0,230. Kemudian hasil bootstrapping menunjukkan bahwa ada signifikan positif antara kinerja pelabuhan, port performance, dan kepuasan pelanggan dengan nilai T statistik sebesar 3,064. P-value 0,002, artinya semakin tinggi kinerja pelabuhan, semakin tinggi juga kepuasan pelanggan. Untuk mendukung hasil analisis, berikut hasil pengujian langsung dari analisis berikut, yaitu didapat merupakan hasil bootstrapping dari pengujian pengaruh indirect dari variabel port dan service quality terhadap customer satisfaction melalui mediator relationship quality, yang mana service quality melalui port performance, kemudian customer satisfaction yang mana T-value-nya sebesar 1,8, P-value-nya 0,0070. Kemudian relationship quality T-value 1,4, P-value 0,15. Maka peran daripada mediating atau intervening variable port performance yaitu sebagai full mediating. Kemudian berikut total effect, nilai daripada total effect, yaitu port performance menuju port performance hubungan langsung ke customer satisfaction dengan T hitung sebesar 2,791, P-value 0,05. Kemudian relationship quality terhadap customer satisfaction T-value T statistik 2,048, P-value 0,041. Kemudian relationship quality menuju performance 1,62. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode Smart PLS, ditemukan beberapa temuan terkait dengan pengaruh variabel terhadap kepuasan pelanggan. Pertama, kinerja pelabuhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan total efek sebesar 0,360. Kemudian T statistik 2,791, P-value 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kinerja pelabuhan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Berikut kesimpulan. Tadi sudah saya jelaskan dalam pembahasan, kemudian implikasi manajemen, yaitu unit usaha harus meningkatkan kinerja, kepuasan pelanggan. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengevaluasi prosedur operasional dan infrastruktur pelabuhan yang tersedia. Selain itu, perusahaan dapat meningkatkan sistem layanan pelanggan mereka dan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan kualitas
kualitas layanan. Nomor 2, bisnis dapat meningkatkan kualitas hubungan pelanggan. Mereka untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam hal ini, perusahaan dapat meningkatkan komunikasi dengan pelanggan dan memperhatikan kontribusi keluhan pelanggan. Selain itu, perusahaan dapat memberikan penjelasan dan memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada pelanggan mereka tentang kebijakan dan layanan yang mereka tawarkan. Kemudian untuk meningkatkan kepuasan, perusahaan sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam hal ini, perusahaan dapat memperbaiki sistem pelaporan dan menangani keluhan pelanggan, serta meningkatkan pelatihan. Kemudian, implikasi teoritik 1, konfirmasi dan dukung teori kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Hasil penelitian ini mendukung teori bahwa kualitas pelayanan yang tinggi dapat meningkatkan kepuasan pelayanan. Implikasi ini menunjukkan bahwa pelabuhan sebagai penyedia jasa harus terus meningkatkan kualitas pelayanan yang ditawarkan untuk menjaga kepuasan pelanggan. Kemudian memperkuat dan mendukung teori hubungan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Hasil ini mendukung teori bahwa hubungan pelabuhan pelanggan yang baik meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa pelabuhan perlu memperkuat hubungan pelanggan yang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang tinggi meningkatkan kinerja pelabuhan. Kepentingan ini menggarisbawahi betapa pentingnya bagi pelabuhan untuk memperhatikan kualitas layanan yang ditawarkan dan meningkatkan kinerja. Kenali kebutuhan untuk mengontrol variabel lain yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Saran yaitu pada pertama mempertahankan service quality, meningkatkan relationship quality, mempertahankan simultan daripada service quality dan RQ, meningkatkan service quality terhadap customer satisfaction, mempertahankan relationship quality, mempertahankan port performance, mempertahankan service quality, simultan service quality, relationship quality, dan performance. Baik, demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan kepada Bapak Ketua Penguji dan yang lainnya. Diharapkan bisa memberikan masukan terhadap penelitian saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.